Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah tafsir Juz Amma. Kita berada di surat Asy-Syam, masih membahas tentang sumpah Allah Azza wa Jal dengan ciptaannya. Yang pertama, Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi waduhaha. Yang kedua, Allah bersumpah dengan bulan, wal qamari idza talaha. Yang ketiga, Allah bersumpah dengan langit, was sama'i wa banaha. Dan yang keempat, Allah bersumpah dengan bumi, wal ardi wa ma tahaha. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nafsu, yaitu firman-Nya wa nafsin, dan demi nafsu, wa ma sawwaha, dan yang menyempurnakannya. Nafsu huna, nafsu di sini di ayat ini, wa in kanat wahidatun, sekalipun ini bentuknya tunggal, lakin al-muradu al-umum, hanya saja yang dimaukan oleh Allah adalah umum, artinya semua nafsu. Bahkan Al-Imam As-Sa'di juga membawakan penjelasan seperti ini. Bahkan kata beliau bisa bermakna semua yang bernyawa atau yang mempunyai ruh. Cuma di sini para ulama tidak menjelaskan bahwa nafsu itu adalah ruh. Ada Al-Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa dengan nafsu ini manusia hidup, bisa merasakan, bisa disifati. Ada yang marah, ada yang gembira, ada yang susah, sedih. Itu dengan adanya nafsu. Baru seseorang itu hidup dengan nafsu ini. Kalau kata Imam As-Sa'di, kalau sekiranya badan ini tidak ada nafsu, maka itu hanya seonggok daging yang mati, tidak bergerak, seperti ciptaan Allah yang tidak bergerak. Maka dengan nafsu ini manusia itu bisa hidup, bergerak, berjalan, bertingkah laku. Hanya saja di sini beliau juga tidak mengatakan nafsu itu ruh, karena nanti ruh itu sendiri. Kulir ruh min amri rabbi, ruh itu di sisi Rabb-nya. Dan juga ada orang yang ruhnya keluar tapi masih bernyawa. Seperti orang tidur itu ruhnya keluar dari dirinya, tapi dia bernyawa. Nah, hewan-hewan itu bernyawa. Apakah hewan itu dikatakan roh, punya roh? Nah, itu pembahasan sendiri. Hanya saja di sini Allah bersumpah dengan roh yang menjadikan yang mati menjadi hidup. Seperti kita, kalau nggak ada nafsunya, nggak hidup, nggak bisa berbuat, hanya seonggok daging saja. Yakni kullu nafsin. Jadi tunggal, sifatnya kalimatnya tunggal, tapi maksudnya umum, mencakup seluruh nafsu.
Jadi ini rangkaian dari Allah bersumpah dengan ciptaannya. Di antara ciptaan Allah adalah Allah menciptakan nafsu. Wa ma sawwaha, demi nafsu dan yang menyempurnakan. Sawwa itu menyempurnakan, menyempurnakan nafsu. Yakni sawwaha khilqatan, Allah sempurnakan ciptaannya. Jadi ciptaan nafsu itu sempurna. Sebagaimana ciptaan badan itu sempurna, ciptaan nafsu itu sempurna. Wasawwaha fitratan, dan Allah sempurnakan fitrahnya. Jadi di fitrah itu ada di nafsu. Sawwaha khilqatan haitsu khuliqa kullu syai'in ala wajhil ladzi yunasibuhu wa yunasibu halihi. Ciptaannya Allah sempurnakan ketika Allah ciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan keadaannya. Nah, kalau di sini berarti bermakna umum, nafsu umum, bisa manusia, bisa hewan yang punya nafsu. Nah. Qala Allahu azza wa jalla, seperti firman Allah, alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu. Dialah Allah yang memberi segala sesuatu itu ciptaannya, atau yang menjadikan segala sesuatu itu ciptaannya. Nah, ai khalaqahu almunasibu lahu, Allah ciptakan dengan ciptaan yang sesuai. Tsumma hada, kemudian Allah memberi petunjuk kepada, jadi asalnya berupa badan, jasad, kemudian oleh Allah diberi nafsu. Seakan-akan ini nafsu bermakna ruh, ya. Diberi nafsu, kemudian Allah beri petunjuk orang itu bagaimana supaya bisa hidup di dunia, supaya bisa tetap hidup di dunia. Ai hadahu, Allah beri petunjuk lima salihihi, untuk kemaslahatan hidupnya. Wa hakadza sawahu, demikian juga Allah sempurnakan, ya, fitratan, diberi fitrah. Ciptaannya oleh Allah diberi fitrah. Ini kan juga umum, fitrah ini umum, tidak hanya manusia saja. Wala siyama al-basyaru, lebih-lebih manusia. Lebih-lebih manusia oleh Allah sudah diberi fitrah, disempurnakan dengan diberi fitrah. Ini yang dimaksud sawwaha, Allah sempurnakan segala yang hidup itu dengan diberi fitrah. Setelah Allah sempurnakan ciptaan dirinya, ciptaan badannya. Fa innallaha ja'ala fitratahum, Allah jadikan di antara fitrah manusia itu hiya al-ikhlas. Fitrahnya manusia itu ikhlas, murni, ikhlas itu murni. Wa tauhid, dan mentauhidkan Allah. Artinya kalau orang itu tidak ikhlas dan tidak mentauhidkan Allah, itu menunjukkan fitrahnya sudah rusak oleh perjalanan hidupnya, oleh pengaruh-pengaruh luar. Sebagaimana sabda Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang itu lahir di atas fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu Yahudi, au yunasiranihi, atau menjadi Nasrani, au yumajisanihi, atau Majusi. Di situ Rasul tidak mengatakan au yusallimanihi atau yuslimanihi. Kedua orang tuanya yang menyebabkan orang itu masuk Islam
Rasul tidak mengatakan demikian karena memang fitrah asalnya di atas Islam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah terangkan bahwa manusia itu diberi fitrah mentauhidkan Allah, mengenal Allah dan mentauhidkan Allah, adalah firman-Nya fa'akim wajhaka, arahkan wajahmu. Wajahnya di sini juga meliputi wajah yang zahir, yaitu arah depan, dan batin. Hatinya juga diperintah oleh Allah untuk menghadapkan lid-dini hanifa, kepada agama yang hanif. Jadi agama Allah sifatnya hanif. Hanif itu condong kepada tauhid dari syirik. Fitratallahu alladzi fataran nasa atau fataran nasi, fitrah Allah yang Allah telah memberi fitrah manusia alaiha, di atas ini, di atas mentauhidkan Allah, yang itu merupakan sifat dari agama Allah Azza wa Jalla. Ini tafsir dari apa? Wa nafsin wa ma sawaha. Di antara fitrah Allah adalah orang itu mentauhidkan Allah. Fa'alhamaha, kemudian Allah ilhami atau Allah beri nafsu itu. Ai Allahu Azza wa Jal, maksudnya Allah Azza wa Jal alhama, mengilhami atau memberi, mengkaruniakan. Ini kan juga umum. Alhama hadihin nufus, Allah beri ilham nafsu tadi, atau diilhami nafsu tadi oleh Allah. Diilhami apa? Fujuraha wa taqwaha. Diberi kayak potensi, jiwa itu berpotensi, potensi fujur dan potensi takwa. Bada abil fujur, Allah mulai dengan fujur, ya. Qabla takwa, sebelum takwa. Ma'anna takwa, padahal takwa itu la syakka afdalu, padahal takwa itu yang utama. Kenapa kok enggak dibalik takwaha fujuroha, kok tidak seperti itu? Nah, padahal takwa itu mestinya didahulukan. Qalu, ulama tafsir mengatakan mura'atun lifawasilil ayat, untuk menjaga kesesuaian akhir ayat. Dan itu sudah kaidah penulisan Al-Quran, akhir-akhirnya itu sama. Fujuraha wa taqwaha. Allah beri nafsu itu dengan potensi fujur dan potensi takwa. Al-fujur, apa itu fujur? Huwa ma yuqabilut taqwa. Fujur itu artinya lawan dari takwa. Sementara takwa ta'atullah, takwa itu adalah taat kepada Allah. Fal fujuru, maka fujur itu maknanya apa? Maksiatullah, maksiat kepada Allah. Fakullu asin, maka setiap orang yang bermaksiat, fahuwa fajirun, maka dia disebut fajir.
Ini namanya nuruti nafsu atau potensi nafsunya. Karena pada nafsu ada potensi fujur, ada potensi maksiat. Wa in kana al-fajiru khassa urfan fa innahu min man laisa bi'afif. Kalau orang fajir itu khusus atau membiasakan diri berbuat maksiat, maka dia orang fajir itu adalah orang yang tidak menjaga dirinya. Artinya orang fajir itu artinya orang yang tidak bisa menjaga dirinya. Afif itu orang yang menjaga kehormatannya. Lawannya apa? Fajir. Lakin huwa syar'an, kalau secara syar'i fajir itu, orang fajir itu seringnya diartikan durhaka ya. Kalau secara syar'i ya umum, fajir itu umum. Kullu man kharaja an ta'atillah, semua orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah disebut fajir. Kalau secara bahasa, fajir itu orang yang tidak menjaga kehormatannya. Tapi kalau secara syar'i, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Kama qala Allah Ta'ala, kalla inna kitabal fujjari lafi sijin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang fujar itu di dalam penjara. Surat Mutaffifin. Wal muradu al kuffar, dan yang dimaukan di ayat ini adalah orang-orang kafir. Artinya orang kafir itu juga termasuk fujar, termasuk fajir. Wa alhamaha taqwaha, Allah ilhami nafsu itu dengan takwa. Apa itu takwa? Huwa al-muwafiqu lil fitrah. Jadi kalau maksiat fajir itu keluar dari fitrahnya, keluar dari ketaatan dengan maksiat. Kalau takwa itu mencocoki fitrah. Bahasa beliau, Allah beri ilham nafsu itu berupa takwa. Apa itu takwa? Huwa al-muwafiqu lil fitrah, mencocoki fitrah. Li'annal fujur, karena fujur itu kharijun. Fujur itu orang yang keluar anil fitrah, dari fitrahnya. Lakin qad yalhimuhullahu ba'dun nufus, tapi kadang Allah memberi jiwa itu fujur, kedurhakaan, li'in khirafiha, karena menyimpangnya. Jadi oleh Allah diberi sifat durhaka, fujur, itu sebabnya karena manusia. Yaitu apa? Kata beliau, li'in hirafiha, karena nyimpang. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, falamma azagu azaghallahu qulubahum. Ketika manusia itu nyimpang, ya, azaghallahu qulubahum, maka Allah simpangkan, Allah selewengkan hati-hati mereka. Dan kalau sudah Allah simpangkan, maka orang itu tidak ada yang bisa memberi petunjuk ketika Allah sesatkan. Zagha kadang diartikan sesat, tapi asal katanya menyimpang. Wallahu ta'ala la yadlimu ahadan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi seseorang.
ketika Allah tadi menyesatkan. Kenapa? Karena memang manusianya itu yang pertama nyimpang, pertama sesat, sehingga oleh Allah disesatkan. Lakin man alima minhu annahu la yuridul haq azaghallahu qalbahu. Siapa itu? Ketika Allah mengetahui seseorang itu tidak menginginkan kebenaran, diberi kebenaran itu, dihadapkan kebenaran itu, dia enggan, maka Allah sesatkan. Azaghallahu qalbahu, Allah sesatkan hatinya. Maka Allah katakan qad aflaha man zakkaha, sungguh berbahagia orang yang membersihkan nafsunya dari apa tadi? Fujur. Qad aflaha ay faza, sungguh bahagia. Bil matlubi, yaitu sampainya seseorang kepada yang diinginkan. Wa najah, dan keselamatan minal marhub, dari al marhub. Marhub itu suatu yang ditakutkan. Kalau di dunia maksiat, kesesatan, nah, kecelakaan, bencana. Kalau di akhirat, di alam barzah namanya azab kubur, di mahsyar siksa mahsyar, kemudian neraka, itu semua marhub, semua yang ditakuti. Itu akan diselamatkan oleh Allah bagi siapa? Man zakkaha. Ai man zakka nafsahu, yaitu orang yang membersihkan nafsunya. Walaisal muradu bitazkiyahuna at-tazkiyatul manhi. Dan tazkiyah di sini, pembersihan di sini bukan berarti pembersihan yang dilarang. Pembersihan yang dilarang itu merasa dirinya bersih, itu yang dilarang. Merasa dirinya tidak ada dosanya, itu tazkiyah yang dilarang. Dalam firman-Nya, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian sucikan diri-diri kalian. Huwa a'lamu bimanittaqo, karena Allah yang tahu siapa orang yang bertakwa. Sehingga yang dimaukan tazkiyah di sini, pembersihan jiwa di sini, al-muradu bitazkiyahuna an yuzakki nafsahu biikhlasiha. Cara membersihkan jiwa adalah dengan mengikhlaskan, membersihkan jiwanya minasyirki, dari kesyirikan. Kita ngaji, taklim seperti ini harus ikhlas karena Allah Azza wa Jal, mengharap ridha Allah, mengharap cinta Allah Azza wa Jal semata. Wa syawaibi al-ma'asi, dan membersihkan jiwanya dari dorongan-dorongan maksiat. Ketika terbetik di hatinya, terbesit di hatinya untuk berbuat maksiat, itu dibersihkan. Itu sudah amal soleh. Walaupun orangnya diam, tidak melakukan apa-apa, kalau sampai ada besitan-besitan, betikan-betikan nafsu untuk berbuat maksiat, kemudian dia lawan, maka itu sudah termasuk amal soleh. Hatta tabqa zakiyatan tahiratan nakiyatan, sehingga nafsunya itu dalam kondisi zakiyah. Apa tadi? Ini tahiratan suci, ya. Nakiyatan bersih. Berarti zakiyah ini apa? Kalau mau dibedakan, ini maksudnya berkembang baik, ya.
jiwanya itu subur gitu dalam kebaikan. Kenapa kok subur? Karena jiwanya itu thahirah, bersih, suci dan bersih. Nah, gampang ya, caranya juga gampang. Dengan mengikhlaskan dirinya. Waqad khaba, hanya saja sungguh khoba, celaka, mandassaha, orang yang mengotori. Aiman ardaha fil mahalik, orang yang membiarkan jiwanya dalam kebinasaan, dalam kehancuran, dibiarkan, tidak ada perawatan. Kalau ibarat nanam itu tidak disiram, tidak diberi pupuk, penyakitan tidak disemprot. Nah, itu namanya membiarkan. Orangnya tidak mau taklim, gak gelem ngaji, tidak mau mempelajari agama Allah. Dibiarkan gitu saja, sudah orang itu akan sampai kepada kebinasaannya. Dalam kebinasaan dan kemaksiatan, jadi tidak peduli pada dirinya. Maksiat itu enteng, tenang. Wahada, untuk bisa seseorang membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran nafsunya, yahtaju ila du'aillah subhanahu wa ta'ala, butuh berdoa kepada Allah azza wa jal. Menunjukkan bahwa manusia itu sangat lemah ya. Manusia itu sangat lemah, tidak mampu mengatasi dirinya sendiri, tidak bisa, tidak berkuasa walaupun pada dirinya sendiri. Kalau bertakwa itu karunia dari Allah, demikian juga terselamatkan dari seruan-seruan nafsunya itu karena adanya pertolongan dari Allah. Maka Rasulullah mengajarkan kita semua untuk berdoa kepada Allah. An yusabbital insanu, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan manusia ala ta'atihi. Gimana doanya? Berdoa kepada Allah agar Allah mengokohkan dirinya di atas ketaatan. Gimana? Bukan itu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, atau yang menguasai. Sorofa itu memaling-malingkan. Ada ilmu tasrif, itu ilmu memaling-malingkan kata sesuai dengan makna yang diinginkan, itu ilmu tasrif. Allah subhanahu wa ta'ala yang musarrifal qulub, membolak-balikkan hati, terserah Allah apa yang Allah maukan. Kalau sudah di atas ketaatan kepada Allah, ditambahi doanya, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Itu dua riwayat sama-sama sahih. Sama-sama kita baca. Kenapa ini penting? Karena kondisi hati nafsu itu bolak-balik, kayak air yang mendidih, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Sampai sini kita seperti memahami bahwa nafsu itu juga maknanya hati. Iya, maknanya hati. Karena sifat hati itu seperti itu. Wa 'alal qauli tsabit fil hayati dunya, dan memohon kepada Allah agar Allah karuniakan al qaulus tsabit. Apa qaulus tsabit?
perkataan yang kokoh. Nah, di sini bisa bermakna kalimat tauhid la ilaha illallah. Barang siapa kokoh di atas la ilaha illallah di dunia, itu akan ditolong oleh Allah menghadapi mungkar nakir. Wa fil akhirat, dan juga di akhirat, terutama menghadapi pertanyaan mungkar nakir itu. Fa'alaika maka wajib bagimu ya daiman selalu antas alallaha as-sabata, memohon kepada Allah as-sabat, kokoh, wal ilma an-nafi'ah, dan memohon kepada Allah apa? Ilmu yang bermanfaat. Seperti ini ketika kita ngaji kepada Allah, diiringi doa, dimulai dengan berdoa kepada Allah apa? Diberi ilmu an-nafi'. Karena ilmu dua, ya, ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Wal amalus soleh, dan memohon kepada Allah amal soleh, pelaksanaan dari ilmu itu amal soleh. Amal soleh merupakan ilmu yang bermanfaat. Fa innallaha ta'ala qala, karena Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qaribun, saya ini dekat. Jadi Allah itu maha dekat. Tapi dekatnya Allah tidak sama dengan dekatnya makhluk. Kalau sesama makhluk dekat itu kalau nempel, jaraknya tidak jauh, itu dekat. Tapi kedekatan Allah dengan makhluk itu tidak sama. Allah itu zatnya tinggi di atas arsy, di atas makhluk. Tapi itu dekat kepada makhluk, dekat kepada kita. Baik secara maknawi maupun secara hakiki. Karena Allah itu maha besar. Dalam hadis diterangkan kalau sekiranya seluruh makhluk itu diletakkan di telapak tangan Allah, seperti kalau kalian meletakkan biji sawi di telapak tangan kalian. Karena besarnya Allah Azza wa Jalla. Dekat, Allah itu tidak jauh. Dan sangat tahu kondisi kita, zahir dan batin kita. Ujibu da'wata da'i, Allah yang maha dekat itu mengabulkan doanya orang yang berdoa, idza da'an, kalau berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka penuhilah seruan Allah. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsudun, agar kalian menjadi orang yang terbimbing. Surah Al-Baqarah 186. Ini selesai ayat 1 sampai 10 surat Asy-Syam. Isinya itu sumpah Allah terhadap makhluknya. Terakhir Allah bersumpah dengan apa? Nafsu. Jadi nafsu itu ayat-ayat Allah, seperti matahari, bulan, langit, bumi. Itu kan Allah bersumpah dengan itu. Siang, malam, kemudian apa? Nafsu. Allah bersumpah dengan nafsu karena itu yang ada pada diri kita, dan itu menjadi penentu nasib kita di dunia akhirat itu. Makanya Allah bersumpah dengannya. Nah, di sini baru Allah melanjutkan di ayat 11, kadzabat samudu bitaqwaha. Kaum Samud itu mendustakan Nabi Saleh bitaqwaha, dengan melampaui batas. Samudu ismu qabilatin. Samud itu nama qabilah, suku. Kalau di Indonesia ini suku, ya, suku Madura, suku Jawa,
suku Sunda. Itu Qabilah. Samud ini diantara nama Qabilah. Wa nabiyuhum, nabinya mereka, nabi kaum Samud ini Salih, Nabi Salih alaihi salatu wassalam. Wa diyaruhum fil hajari ma'rufatun fi tariqin nas. Rumah-rumah kaum Samud ini di lereng-lereng gunung, di batu-batu. Mereka diberi oleh Allah kemampuan membuat rumah-rumah dengan cara melubangi batu-batu yang ada di tepi jalan manusia. Hanya saja mereka itu apa? Jelek ya. Haulai kadzabu nabiyahum Saleh. Hanya saja mereka itu mendustakan nabi mereka, yaitu Nabi Saleh. Wa nabiyuhum Saleh, Nabi Saleh alaihi salatu wassalam kaghairihi, sama dengan nabi lainnya. Minal anbiya, dari kalangan para nabi, yad'uhum ila ibadatillahi wahdah la syarika lahu. Visi dan misi semua nabi itu sama. Itu apa? Mengajak untuk beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidaklah kami mengutus, kata Allah, sebelummu Muhammad seorang rasul pun, illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepada rasul itu, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, fa'buduni, maka sembahlah aku. Nah, da'ahum ila ibadatillahi wahdah. Nabi Saleh mengajak kaum Samud beribadah kepada Allah saja. La syarika lahu, tidak menyekutukan Allah. Nah, tapi ini yang banyak menyebabkan orang itu menolak kebenaran karena ada penghalang, yaitu ketika Allah berikan kenikmatan duniawi, kelebihan duniawi, sudah merasa dijamin selamat, merasa orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itu juga Allah katakan ya di dalam surat Al-Fajr ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Sesungguhnya manusia itu kalau diberi kenikmatan, dia mengira dirinya orang yang dimuliakan oleh Allah. Kemampuan-kemampuan, harta-harta itu dikira oleh mereka itu sebagai bentuk pemuliaan dari Allah. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa qadara alaihi fayaqulu rabbi ahanan. Dan dia kira kalau tidak diberi dunia itu sebagai bentuk penghinaan dari Allah. Maka itu kesalahan. Oleh Allah langsung dijawab kalla. Sekali-kali tidak seperti yang difahami orang. Nah, ini juga ya, kaum Samud itu karena mereka merasa pintar. Kan banyak sekarang orang-orang yang merasa pintar sudah enggak perlu ngaji lagi, tidak perlu lagi belajar agama Allah. Padahal nasib darah dan dagingnya itu tergantung pada agama Allah. Wa atahu Allah subhanahu wa ta'ala ayatan. Allah memberi kaum Samud itu ayat. Apa ayat? Tanda ya, bahwa agama yang dibawa Nabi Saleh itu benar. Tadullu ala nubuwatihi, yang menerangkan kenabian
Nabi Soleh. Tandanya apa ayatnya? Wahya an-naqatu. Naqah itu unta betina. Al-azimah yang sangat besar. Allati tasrabu minal bi'ri, yang dia minum dari sumur yang ada di kaum Samud. Yauman, di satu hari. Jadi satu hari ini itu gilirannya unta minum. Yang lain tidak boleh dekati sumur. Wa taskihim labanan fil yaumisani. Besok untanya tidak mendekat ke sumur, manusia kaum Samud bisa mengambil air susu dari unta tersebut dan tidak akan habis, seluruh kaum Samud bisa mengambilnya. Itu tanda kenabian, ayat. Di sini juga Syekh menggunakan kata ayat yang orang kita sering mengatakan apa? Mukjizat. Nah, kalau mukjizat kurang pas, yang pas itu ayat. Karena mukjizat itu maknanya yang melemahkan. Kalau ini kan artinya sebagai tanda, bukti. Nah, kadang muslimin itu dilemahkan oleh Allah, malah yang menang orang-orang kafir. Wa qad qala ba'du al-ulama, sebagian ulama mengatakan, innahu kullama ja'a insanun, bahwa ketika manusia datang, wa a'taha minal ma' biqadri a'tathu minal laban biqadarihi. Jadi di antara ulama mengatakan bahwa susu yang keluar pada hari kedua itu sebanyak air yang diminum oleh unta pada hari jadwalnya dia minum. Walakin alladhi yadharu minal Qur'an khilafu dzalika. Ini saja yang jelas di dalam Al-Qur'an tidak seperti itu. Berdasarkan firman Allah, laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Untuk untanya itu minum, dan bagi kalian minum pada hari yang sudah ditentukan. Fanaqatu, maka unta betina itu tasrabu minal bi'ri, minum dari sumur, yauman, satu hari. Tsumma tadrul laban fil yaumisani, kemudian kalian bisa memerah susu hari yang kedua. Walakin lam tamfa'hum hadhil ayat, tapi ayat ini tidak memberi manfaat pada kaum yang hatinya sudah mati seperti itu. Nah, sehingga Allah katakan kadzabat samudu bitaqwaha. Kaum Samud mendustakan ayat itu, tidak percaya pada ayat itu dan melampaui batas. Ai bitughiyaniha wa utuwiha. Tughyan itu melampaui batas, utu itu cengkal, bahasa Jawanya itu nambeng. Wal ba'huna lis sababiyah, baknya di sini bitaqwaha, itu namanya bak sababiyah. Ai bisababi kauniha taghiyah kadzabatir rasul, karena mereka melampaui batas sehingga dia tidak percaya pada Rasul. Nah, ini insyaallah pelajaran kita pagi ini surat Asy-Syams sampai ayat yang ke-11, yaitu firman Allah kadzabat samudu bitaqwaha. Kaum Samud mendustakan Nabi Saleh dengan melampaui batas. Mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepada Allah dan menghapus dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala
membersihkan jiwa-jiwa kita, nafsu-nafsu kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.